dulu tentang efek rumah kaca, ya. Nah, pertama-tama, semua energi yang kita terima di tata surya ini asalnya dari mana? Ayo, Superman aja energinya dari sini, ya, yaitu dari matahari. Oke, nah ini matahari ya. Nah, lanjut. Kemudian, misalnya di sini gue punya sebuah rumah kaca, ya. Nah, ini dari kaca ya. Jadi kalau dari kaca berarti dia transparan, ya. Atau dengan kata lain, sinar matahari itu masuk ya sampai ke dalam, masuk sampai ke dalam. Nah, kalau rumah kaca itu ya, sinar matahari yang masuk itu sedikit sekali yang dipantulkan maupun yang diserap oleh kacanya, ya. Yang diserap gimana gambarin nyerap? Ya, yang diserap dikit lah ya intinya. Yang diserap tuh dikit, ya. Hampir semuanya tuh diteruskan langsung masuk ke dalam rumah kaca tersebut, ya. Nah, masuk ke dalam rumah kaca tersebut, ya, radiasi sinar matahari ini langsung diserap baik oleh tanah, ya, maupun oleh tumbuhan yang ada di dalam. Nah, buat komparasinya, misalnya di sini gue punya satu rumah lagi. Nah, rumahnya miring ya, mentang-mentang rumah kaca sama rumah miring sebelahan di Dufan. Nah, misalkan ini rumah ada gentengnya nih, ya. Nah, sinar matahari yang datang itu bakal apa nih? Kalau di sini nih genteng gitu ya, bukan kaca kayak gini. Iya, dia itu akan ada yang terserap oleh permukaan gentengnya dan ada juga yang dipantulkan. Oke, yang dipantulkan oleh permukaan genteng ini. Jadi nggak semua sinar matahari ini tuh masuk ke dalam. Nah, lo di dalam enak deh ya, nggak merasa panas gitu ya, bisa ongkang-ongkang kaki santai-santai. Ya nggak merasa panas kalau misalkan lo ada di dalam sebuah rumah kaca. Beda, karena sinar mataharinya tuh dipantulkan dan diserap oleh genteng. Kalau di kaca, justru sebagian besar diteruskan langsung masuk ke dalam gitu ya. Diteruskan langsung masuk ke dalam. Nah, karena sinar matahari langsung diserap nih ya, sampai ke bawah gitu, ke tanamannya, baik ke tanamannya maupun ke tanahnya, ya, dan kemudian di sini juga ada transfer panas, ya. Akibatnya apa? Udara yang di bawah sini jadi panas, ya nggak? Jadi panas atau hangat, ya. Udara yang di bawah tuh jadi panas atau hangat. Sedangkan yang di atas, ya, karena cahayanya tuh langsung diserap ke bawah, otomatis udara yang ada di atas ini jadi relatif lebih dingin ya, lebih dingin. Oke. Nah, kemudian udara yang panas itu seperti apa sih masa jenisnya? Nah, udara yang panas itu, kalau udara panas, jadi dia partikelnya tuh juga punya energi kinetik yang tinggi ya. Ya udah gerak-gerak terus ya. Energinya panas, partikelnya gerak-gerak terus. Akibatnya udara yang ada di bawah ya, udara yang di bawah yang panas ini, dia itu akan mengalami ekspansi secara volume ya. Wah, berekspansi gitu ya, jadi lebih gede. Nah, jadi lebih gede, tapi jumlah partikelnya sama. Akibatnya apa? Iya, densitasnya turun akibatnya. Densitas atau massa jenisnya itu jadi turun. Nah, sedangkan yang di atas ini ya, untuk udara yang dingin, ini densitasnya ya udah densitasnya sama-sama aja ya. Densitas tetap, rho-nya tetap aja. Nah, sekarang apa yang akan terjadi nih? Kalau kita punya dua fluida, yang satu densitasnya lebih rendah dan yang satu densitasnya lebih tinggi. Masih ingat ini? Masih ingat kalau fluida biasa apa ya untuk menggambarkan densitas sesuatu yang lebih rendah dan sesuatu yang lebih tinggi densitasnya? Nah, iya, misalkan ini air, terus yang di atasnya ada minyak ya, minyak. Nah, yang di atas ini ada minyak. Maka apa yang akan terjadi? Minyak itu rho-nya kan lebih rendah daripada rho air ya. Nah, dia akan ada di atas. Nah, demikian juga yang terjadi di dalam rumah kaca ini. Oke, udara yang panas ini ya karena densitasnya jadi lebih ringan, dia akan naik ke atas. Set. Iya, naik ke atas. Nah, udara yang dingin turun dia ke bawah. Nah, udara yang dingin turun ke bawah karena sinar radiasi dari matahari ini, dia juga jadi panas lagi ya. Nah, udara dingin yang tadi udah turun ke bawah jadi panas, sedangkan udara panas yang di atas lama-lama jadi dingin juga. Ya udah begitu aja seterusnya tuh, muter-muter kayak gitu. Nah, jadi di sini dalam rumah kaca ini ya, fungsinya itu adalah untuk menangkap panas, kira-kira kayak gitu. Nah, panas yang di sini, jadi intinya si rumah kaca ini jadi penuh dengan energi ya, penuh dengan energi. Nah, energi inilah yang kemudian nanti akan dimanfaatkan oleh tanaman untuk berfotosintesis dan memasak makanannya, ya. Nah, itu kira-kira yang dinamakan dengan efek rumah kaca sebenarnya secara garis besar.
Nah, sekarang coba kita lihat apa sih kaitannya dengan pemanasan global. Nah, kejadiannya itu mirip banget. Misalkan di sini gue coba gambarin dulu ya, ada bumi. Nah, kemudian bumi itu diselimuti oleh apa? Yang melindungi kita juga dari radiasi berlebihan dari matahari. Apa ayo? Dikelilingi oleh apa? Iya, dikelilingi oleh yang namanya atmosfer ya. Nah, atmosfer ini sama banget nih kayak kaca ya. Dia transparan juga. Tapi dia tetap menyaring sinar radiasi yang berlebihan dari sinar matahari gitu ya. Kemudian ini tadi apa ini bumi. Nah, sinar matahari yang masuk ya itu juga akan ditangkap oleh atmosfer ini. Ya, konsepnya sama ya. Jadi apa yang lebih dekat ke permukaan bumi ini udaranya jadi panas dan begitu seterusnya. Demikian ya. Yang ada di bagian atas dari atmosfernya ini udaranya dingin sehingga dia menangkap panas. Nah, tapi yang membantu juga selain dari apa namanya? Densitas udara yang panas dan dingin itu ya, di sekeliling bumi ya, di antara bumi dan atmosfer ini juga ada yang namanya ganti warna deh. Ini juga ada yang namanya gas rumah kaca ya. Nah, keberadaan gas rumah kaca ini juga membantu menyerap panas. Oke, dia juga membantu bumi menyerap panas. Nah, sebenarnya ya kita juga tetap butuh pemanasan global ini ya. Jadi sebenarnya efek rumah kaca yang bukan band yang ini ya, itu kita butuhkan sekali untuk mendukung kehidupan ya. Karena kita butuh energi, kita butuh panas ya. Kemudian apa supaya lo semakin sadar lagi nih sebenarnya kita juga butuh yang namanya pemanasan global. Itu adalah karena kondisi vakum yang ada di sini ya. Kondisi di luar angkasa itu suhunya tuh dingin banget ya. Kalau nggak salah itu sekitar 3 Kelvin. Men, ini dingin banget. Kalau kita nggak punya atmosfer, kalau atmosfer kita tidak bisa menangkap panas dari matahari, itu tidak akan ada yang namanya kehidupan. Ya, itu tidak akan ada yang namanya kehidupan. Tapi, kelihatan deh. Nah, itu tidak, tadi sampai mana? Iya, gara-gara kelihatan jadi buyar. Nah, lanjut. Nah, ini tuh tidak bisa mendukung kehidupan. Kalau nggak ada atmosfer, ya udah suhu di bumi tuh ya sama dengan suhu seluruh luar angkasa, yaitu 3 Kelvin. Nah, ini tuh dingin banget. Jadi kita tetap membutuhkan yang namanya apa atmosfer dan efek rumah kaca tuh kita butuhkan. Tapi sudah tentu ini tuh ada takaran yang terjadi secara natural ya. Nah, yang menyebabkan pemanasan global sekarang ini itu juga didorong oleh yang namanya aktivitas manusia ya. Karena keberadaan kita itu merusak siklus yang ada gitu ya. Mengakibatkan pemanasan secara berlebihan dari yang kita butuhkan atau ya dari yang terjadi secara natural ya. Nah, yang berikutnya gue akan cerita lebih lanjut soal bagaimana sih si gas rumah kaca ini bisa menyerap panas. Oke,